Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Semua Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan sangat baik bagi kita. Puji nama Tuhan, Bapakku yang baik, kita akan naikkan pujian ini. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Haleluya. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu Tuhan, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu Bapa. Katakan, memandang wajah-Mu Tuhan, rasakan kasih-Mu. Haleluya. Rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Katakan, Bapakku yang baik, haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, haleluya, sangat ku cinta. Padaku Tuhan, haleluya. Semakin hari semakin nyata kebaikan dan setia-Mu, haleluya, haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia, haleluya, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepada-Mu. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, haleluya. Bapakku yang baik, haleluya. Kasih-Mu padaku
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu, haleluya. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur, ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya, glory. Haleluya. Glory, glory bagimu Tuhan. Maka Tuhan, Kau Bapakku yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu pada kami semakin hari semakin nyata Tuhan. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik. Haleluya, haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu Bapa. Pertolongan kami datang dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Berkat melimpah dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus turun atas ibadah ini, memberkati setiap jemaat, menolong mereka yang dalam kesusahan, memberikan kekuatan mereka bagi mereka yang lemah, dan membuat jemaat yang hadir mengalami sukacita dan damai sejahtera diberkati melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mulai ibadah, hadirlah Tuhan di tengah kami, sehingga kami merasakan Tuhan yang hadir membuat kami bersama-sama bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih. Kami mulai ibadah mohonkan berkat di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kita naikkan pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan
untukku. Pujian ini katakan dibebaskan, dibangkitkan, tapi seperti kita masih terbelenggu. Saya undang Bapak Ibu sama-sama bangkit berdiri. Naikkan pujian ini, katakan kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Haleluya. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, amin, haleluya. Katakan selamatkan dan pulihkanku. Ya, sama-sama kita naikkan syukur kita. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti, haleluya. Selalu menari, memuliakan, dibebaskan, dibebaskan, dibangkitkan, tak akan berhenti. Dan kini hanya untukku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, tak akan berhenti memuji, memuliakanmu. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, amin, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya hidup yang kau beri dan kini, sekali lagi hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Haleluya. Ya, semua merasakan hari ini hari yang terindah, hari yang terbaik. Haleluya. Ya, katakan hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Berikan hand five paling tidak 5 orang. Katakan hari ini hari yang terbaik, guys. Hari ini hari yang terbaik, bye. Hari ini hari yang terbaik, boy. Hari ini hari yang terbaik. Ya, kita sama-sama menaikkan pujian ini. Haleluya, haleluya. Amin. Hidupku ada di tanganmu. Haleluya. Hidupku. Hidupku ada di tanganmu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhenti karena rohmu yang beri penghiburan. Haleluya. Akan kupikul salibku, akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku, teguh. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari yang terbaik, amin.
bersyukur karena yang ku alami. Biar kehendakmu, Biar kehendakmu terjadi. Haleluya. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ya, siapa saudara yang datang dengan sakit penyakit pagi hari ini? Siapa saudara yang datang dengan segala beban berat? Percayalah, ketika kita bersuka cita, Tuhan melepaskan, Tuhan membebaskan, Tuhan memberikan kesembuhan. Akan kupikul salibku Tuhan. Haleluya. Haleluya. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatkan. Akan kupikul salibku. Haleluya. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku Bertahan. Sekali lagi katakan, akan kupikul salibku Tuhan. Cukuplah kasih setiamu. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau kuatku teguh. Ya, sama-sama bersorak. Aku mau tetap bersyukur. Ku mau tetap bersyukur. Amin. Haleluya. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari Ku mau tetap bersyukur. Haleluya. tetap Amin. bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Sebab hari ini, Sebab hari haleluya. hari yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Katakan sekali lagi, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di pertengahan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami kepada Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memberkati kami supaya kami boleh memberikan persembahan ini dengan satu pemahaman bahwa Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi hidup kami. Dan biarlah kami boleh memberikan persembahan ini dengan penuh hati yang cinta kepada Tuhan. Karena semua yang kami miliki adalah karena kebaikan Tuhan dan kepercayaan Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Bapa dalam surga, memberkati hamba-Mu yang akan membawakan kantong kolektor ini. Pakai hidup mereka, rumah tangga mereka, pekerjaan mereka senantiasa berkenan kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Inilah hidup kami hendak memberikan persembahan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan. Menyatakan kebaikan. Menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan,
persembahan yang Bapak Ibu berikan dengan penuh cinta kepada Tuhan, saatnya kita akan dibekali oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk terus berjalan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Dan biarlah hidup kita boleh menjadi berkat, membawa persembahan yang hidup, yaitu hidup kita kepada Tuhan. Ku datang Tuhan, membawa persembahanku, hidupku dan hatiku, dan biarlah kita mau terus menyembah Tuhan sampai kepada waktu yang Tuhan izinkan kita lewati di dalam dunia ini. Haleluya. Yesusku, Kau terindah. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Haleluya. Karya-Mu Tuhan, Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah. Membawa hidupku, Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, saya mengundang Bapak Ibu Saudara sama-sama bangkit berdiri. Katakan tuh, ku datang dengan syukurku. ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku. Yesus, ingin ku menyenangkan-Mu. Karya-Mu indah bagi kami Tuhan. Haleluya. Karya-Mu indah bagiku, Kasih yang menyelamatkanku. kasih yang menyelamatkanku. Yesus, inilah persembahanku. Haleluya. Ku membawa hatiku. Ku membawa hatiku, hanya
hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu Tuhan. Jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman di dalam Engkau, haleluya. Hatiku aman dalam bawaku erat di hadirat-Mu Tuhan, haleluya, haleluya. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu, haleluya. Hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang di hadirat-Mu Tuhan, haleluya. Jiwaku tenang di katakan hatiku aman dalam kasih-Mu, haleluya, haleluya, haleluya. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku hidupku Tuhan sebagai persembahan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang sama-sama kita angkat tangan kita, angkat kedua tangan kita, katakan hatiku Tuhan, haleluya. Ku membawa hatiku hanya Engkau, haleluya. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku membawa hidupku Tuhan. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Ibu Hot tidak akan mungkin kita dalam doa. Menyembahmu Yesus. Kami telah memuji Engkau, biarlah puji-pujian kami Tuhan menjadi rupa yang harum di hadapan Engkau. Kami bawa hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga telah mengembalikan sebagian yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau berkati menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Di pertengahan ibadah kami ini Tuhan, saatnya kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang menyampaikannya. Engkau berkati Tuhan pelayanannya dimanapun dan kemanapun Bapa. Terlebih di tempat ini Tuhan, biarlah hikmat marifat yang dari surga turun atas hamba-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu Tuhan boleh kami dengarkan, boleh kami menyimak, boleh kami Tuhan melakukan dalam hidup kami. Biarlah kami fokus Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, di saat kami memuji memuliakan Engkau, bahkan di saat kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan,
Ada oknum yang tidak suka dengan kebenaran firman-Mu, yaitu si iblis Tuhan. Lewat tempat ini, lewat doa kami Tuhan, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah kami Tuhan boleh fokus mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah Tuhan ucapan syukur kami. Namun di atas semua permintaan permohonan kami ya Pak, ampuni dosa kami Tuhan, agar kami layak di hadapan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk dan selamat mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Martin Stefanus MP. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Untuk itu saudaraku, kita akan sama-sama berdiri membaca ayat pagi hari ini. Keseluruhannya ayat 1 sampai 10. Keseluruhannya. Saya akan bacakan, kita akan baca bersama ayat 10. Baik, kita akan mulai dari alamatnya. Mulai. Kisah Para Rasul 3 ayat 10. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Amin. Silakan duduk. Lalu mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Apa yang terjadi? Orang yang lumpuh sejak lahir itu bisa berjalan. Apa saudaraku? Orang yang lumpuh sejak lahir itu bisa berjalan. Dan mereka lihat. Ya, lihat dengan mata kepala sendiri. Bukan dari cerita orang lain ada orang lumpuh berjalan dan ini bukan rekayasa. Ada orang lumpuh sejak lahir bisa berjalan dan mereka tercengang. Mereka heran dengan apa yang sudah terjadi pada orang lumpuh ini. Di gerbang indah, saudaraku, murid-murid akan beribadah, dia harus masuk lewat pintu gerbang. Jadi kalau kita masuk ke gereja tuh ada pintu gerbang di sana, seperti pintu gerbang biasa, tapi dalam pola ibadah Israel, pintu gerbang itu sangat penting, ya. Dan orang tidak boleh masuk kalau tidak kudus atau tidak mempersembahkan korban, tidak boleh masuk melewati pintu gerbang. Ada beberapa pintu gerbang dan salah satu pintu gerbang ini disebut gerbang indah atau gerbang elok. Ya. Dan saat ini kita masuk pada bagian ketiga, bagian terakhir dari perikop. Perikop Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Kuasa dalam nama Yesus. Katakan sama-sama. Kuasa dalam nama Yesus. Saudaraku, ketika Yohanes dan Petrus melewati pintu gerbang indah, orang lumpuh ini berharap mereka akan memberi sejumlah uang. Mungkin pakaiannya agak berbeda, lebih necis, lebih rapi, lebih bersih. Orang ini pasti akan memberi uang. Ini harapan dari si orang lumpuh ini, ya. Tapi murid-murid Petrus dan Yohanes itu ternyata memberi kejutan. Kejutannya adalah jawaban yang berbeda. Iya. Ini saudaraku, jawaban dari Petrus. Lihatlah kepada kami. Ya. Lihatlah kepada kami. Saudaraku, Petrus Yohanes datang, tangannya terulur begini. Yang dilakukan Petrus dan Yohanes saja. Lihat saya. Gitu kan. Ya, lihat kami. Maksudnya saudaraku, supaya orang yang tidak saling kenal ini, ya, itu jadi kenal. Supaya si lumpuh tahu siapa yang ada di hadapan mereka. Supaya si lumpuh mengenal bahwa yang di hadapan mereka itu adalah murid-murid Yesus yang bernama
Yohanes dan Petrus. Jadi lain kali kalau ketemu bisa menyapa, kan gitu. Lain kali kalau ketemu bisa ngobrol, gitu. Saudaraku, jadi saudaraku supaya mengenal. Sebab Yohanes dan Petrus bukan hanya membawa dirinya sendiri. Ini yang kedua. Bukan hanya bawa dirinya sendiri, tetapi membawa Yesus yang ada di dalam dirinya. Injil bisa sampai kepada masyarakat, itu nggak sampai begitu saja. Injil bisa sampai kepada masyarakat, ada yang membawa. Dan yang membawa ini dikenal dulu. Ya, dikenal. Baru kemudian Yesusnya diperkenalkan. Gitu. Saudaraku, saya baru mendengar kesaksian dari seorang wanita Padang, Minang ya, Minang. Jadi di kampungnya 100% orang Minang di kampungnya. 100% Muslim di kampungnya. Lalu dia cari kerja di kota. Cari kerja di kota, ada tempat kos di sana. Rupanya kalau kos bareng-bareng, ya satu kamar itu ada berapa tempat tidur, dan mereka ada di sana orang-orang Nias yang beragama Kristen, kan gitu ya. Nah, mereka saling suka mengingatkan, ngeledek lah namanya berteman ya. Kalau udah bunyi suara azan, yuk sholat yuk, kayak gitu ya, gitu. Oh ya gitu. Padahal kan si yang Kristen ini cuma mengingatkan atau ngeledek gitu ya. Juga kalau hari Minggu, yang orang Minang ini bilang, ayo ke gereja yuk, gitu. Si orang Niasnya bilang, ya udah lu cepet mandi, yalah duluan, gua nyusul, gitu nih. Ini kan bercandaan ya, bercandaan. Tapi dari bercandaan ini, si orang Minang ini lihat hidupnya, lihat cara berbicaranya dan lain sebagainya, dan mulai ada ketertarikan. Tapi kemudian dia ke Jakarta. Di Jakarta waktu dia susah, dia ingat ini teman ini, karena teman ini suka cerita tentang Yesus. Karena keakraban pribadi, bebas cerita tentang pengalaman-pengalaman. Enggak diinjilin pakai ayat gini ya, kamu harus bertobat ya, ayat firman Tuhan gini-gini khotbah. Enggak kayak khotbah. Hanya cerita. Ya, saya sakit, dokter udah bilang gini, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tolong sembuhkan saya. Nah, misalnya seperti itu saudaraku. Hanya cerita-cerita. Tapi dia ingat. Jadi saudaraku, sama seperti Petrus dan Yohanes memperkenalkan dirinya, bisa bincang-bincang dan akan diingat. Dan ujung ceritanya kemudian si orang Minang ini menjadi Kristen. Ada di podcast saudaraku. Kan luar biasa. Ya, dia tidak diinjili pendeta, tidak diinjili majelis, hanya punya teman yang dia kenal baik. Itu saja saudaraku. Dikenal dulu. Jadi pribadi kita dikenal. Baru Yesus yang ada di dalam diri kita bisa diperkenalkan. Saudaraku, Tuhan mempercayakan kepada hamba Tuhan, gembala, bukan hanya menjadi penyambung lidah, tetapi juga menjadi penyambung tangan Tuhan untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Petrus dan Yohanes bukan hanya penyambung lidah, tapi jadi tangan Tuhan yang bisa diulurkan untuk menolong orang lumpuh ini. Petrus dan Yohanesnya dikenal, Yesusnya kemudian diperkenalkan. Saudaraku, kenalilah hamba Tuhan. Ini penting saudaraku. Kenalilah gembala jemaat yang telah dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong dan membantu jemaat yang dilayani. Karena sekarang ada banyak orang tidak mengenal hamba Tuhan atau gembalanya. Karena datang ke gereja, kan orangnya banyak banget ya.
Datang ke gereja terus pulang. Pernah salaman gak sama pendetanya? Ada orang yang bilang, selama saya ke gereja sana 10 tahun saya belum pernah salaman dengan Bapak Gembala. Saudaraku, kenalilah. Kenal itu kan bukan cuma lihat layar. Kenal itu juga bukan karena duduk di sana lihat muka pendeta, bukan. Kenali. Saudara tahu kenal sama tahu beda nggak? Yang begitu, yang saya ceritakan tadi, artinya orang itu tahu siapa pendetanya, betul? Kenal nggak? Enggak. Gitu. Sangat disayangkan jika dalam jemaat kecil seperti ini, jemaat tidak kenal pendetanya. Kan ada nggak yang nggak kenal? Ada nggak saudara nggak kenal gembala saudara? Iya kan? Nah, belajarlah mengenal gembalamu. Ya. Sehingga ada interaksi yang baik di dalam hubungan antara domba dan gembala. Tuhan berkata, gembala mengenal domba-dombanya. Domba-domba mengenal suara gembala. Ya, saya mengenal saudara. Ya, makanya kalau habis kebaktian tuh dombanya dihitungin satu-satu siapa yang hadir, siapa nggak hadir. Kalau nggak hadir, oh ini sedang kurang sehat. Oh ini sedang bla 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 bla. Saudaraku, lihatlah kepada kami. Saudaraku, kenalilah hamba Tuhan. Kenalilah gembalamu yang Tuhan sudah pakai untuk menolong dan membantu jemaat dalam perjalanan rohaninya. Tapi tanpa disadari, saudaraku, tanpa disadari, begitu banyak orang percaya yang bukan hanya tidak mengenal gembalanya, tidak mengenal pendetanya, tapi justru melupakan. Ya, melupakan. Ya. Ada banyak cara melupakan, saudaraku. Ada banyak cara melupakan. Ada yang melupakan langsung pergi. Gitu. Ada. Kenalilah gembalamu, ya, kenalilah gembalamu. Dan jangan lupakan. Jangan lupakan orang yang pernah mengulurkan tangan untuk saudara. Di dalam bahasa Jawa, Ronggo Warsito bilang, jangan seperti kacang yang lupa lanjarannya. Makanya dikatakan jangan seperti kacang lupa lanjarannya. Kenapa lanjaran itu harus diingat? Karena dia yang bikin tumbuh si pohon kacang yang bisa membuat kacang ini berbuah bagus. Tapi setelah kacang bagus, pohonnya nggak berbuah lagi, dibuang begitu saja, dibakar. Nah, saudaraku, pesannya adalah jangan seperti kacang lupa lanjarannya. Jadi orang jangan melupakan orang yang pernah menolong saudara. Siapa yang dimaksud? Orang tua. Kalau nggak ada orang tua, kita nggak bisa seperti sekarang ini. Orang tua. Apapun keadaannya, sejahatnya misalnya, sejeleknya, apapun keadaannya, dia adalah orang yang membesarkan kita, yang membuat kita sampai ada seperti ini. Lalu siapa lagi, saudaraku? Yang paling gampang diingat, siapa yang pernah menolong kita? Siapa? Guru. Guru itu penting dalam hidup kita. Siapa yang ngajarin saudara baca tulis? Ada papa mama yang ngajarin nulis sampai baca sampai bisa. Adanya kalau bapak ibu ngajarin anak berantem. Betul gak? Betul lah. Nah, lalu mungkin ada saudara, mungkin juga siapa, tapi mereka menolong. Ada orang-orang yang menolong kita di pekerjaan,
ada, dan pemuka agama. Pemuka agama ini bisa kiai, ustadz, pendeta, bante. Itu yang dimaksud, jangan lupa lanjarannya. Saudaraku, karena itu saudaraku, Petrus, Yohanes bilang, lihat saya. Lihat saya. Saya ini Petrus dan Yohanes, saya ini adalah hamba Tuhan. Jadi saudaraku, ingat orang-orang yang ada, yang pernah membantu dan menolong kita, yang pernah dijadikan saluran berkat untuk kita. Emas perak tidak ada padaku. Jadi di sini saudaraku, poin ini, emas perak dibandingkan atau dijadikan lawan dengan Yesus, ya. Karena Yohanes, Petrus sudah menyapa. Orang lumpuh ini berharap mereka memberi uang, tetapi Petrus dan Yohanes berkata apa saudaraku? Emas, perak tidak ada padaku. Ya. Emas, perak tidak ada padaku. Lalu dilanjutkan, tetapi yang ada padaku, kuberikan kepadamu. Nah, yang ada padaku, kuberikan padamu. Dalam nama Yesus, berjalanlah. Jadi emas perak dibandingkan dengan Yesus nih saudaraku, oleh Petrus. Kebutuhan orang lumpuh ini bukan uang. Ya. Bukan saudaraku. Kebutuhan orang lumpuh ini bukan emas atau perak. Kebutuhannya apa saudaraku? Bisa jalan. Bisa hidup, bisa berjalan normal seperti orang-orang lain. Kebutuhannya adalah bagaimana dia bisa berjalan. Dan Petrus dan Yohanes tahu kalau dia kasih uang, dia akan terus meminta. Tapi kalau orang ini bisa berjalan, dia tidak minta-minta lagi. Kan itu saudaraku. Udah banyak yang dikasih. Orang kasih uang sama dia banyak, tapi dia tetap minta-minta. Petrus dan Yohanes tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah, yaitu dengan memberikan kesembuhan. Nah, ini saudaraku yang seringkali kita orang percaya mau instan. Banyak orang keliru karena tidak ngerti sebenarnya apa yang dibutuhkan, sehingga keliru juga mendoakannya, saudaraku. Doanya juga keliru, yang diperjuangkan juga keliru. Sama seperti keluarga si lumpuh, yang diperjuangkan apa saudaraku? Yang diperjuangkan dari rumah sampai ke pintu gerbang saja. Kan itu yang diperjuangkan. Sedangkan Petrus, Yohanes beda. Dia tidak memberi uang, tidak memberi emas dan perak, tapi dia memberikan sesuatu yang lain, yaitu nama Yesus untuk kesembuhan. Banyak orang Kristen hanya mencari ikannya, bukan pancingnya. Saya pergi, saya pengen makan ikan, saudara. Yang saya cari bukan ikannya, saudara. Yang saya cari pancing. Terima kasih yang sudah memfasilitasi saya. Dikasih pancing satu, dapatnya banyak, saudaraku. Kan gitu. Kalau dikasih ikan satu kali makan habis. Jadi saudaraku, banyak orang Kristen hanya minta berkat, cari berkat, tapi tidak cari pemberi berkat. Ya. Marilah kita terima Yesusnya, cari Yesusnya. Barulah yang lain nanti ditambahkan kepadamu. Amin. Ya, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, yang lain ditambahkan. Inilah yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada orang lumpuh ini. Dalam nama Yesus berjalanlah. Orang lumpuh itu mengalami mujizat, sembuh dan berjalan. Saudaraku, dalam nama Yesus itu bukan mantra, tetapi kuasa. Apa sih bedanya mantra dengan doa? Kalau mantra, saudaraku, mantra itu yang berkuasa yang mengucapkan. Ya, untuk bisa mendapatkan mantra itu dia berpuasa,
Kalau di Jawa Tengah tuh saya pernah ketemu orang dia berendam di hulu Bengawan Solo. Jadi Bengawan Solo itu terjadi dari 3 sungai. Jadi ada aliran gunung, ada sungai-sungai, lalu jadi satu, lalu jadi Bengawan Solo. Nah, berendam di situ berhari-hari, lalu dapat kekuatan. Jadi apa yang diucapkan bisa terjadi. Nah, kekuatannya di dalam dirinya. Kalau doa bagaimana? Doa itu kekuatannya bukan di dalam diri kita. Kan kita berdoa dalam nama Yesus. Kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kekuatannya di mana? Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yesus, bukan di dalam kita. Kita mengucapkan dalam nama Yesus, yang bertindak bukan saya, bukan saudara. Yang bertindak adalah Yesus. Jadi saudaraku, mujizat itu yang menentukan Tuhan, bukan kita. Yang mengatur itu Tuhan. Dalam nama Yesus. Itu yang membuat orang lumpuh ini bisa berjalan. Yohanes 16 ayat 24, Yohanes 14 ayat 13-14. Bagian terakhir dari khotbah ini, ya, sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, doa dikabulkan atau mujizat diberikan, saudaraku, bertujuan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan orang percaya, sehingga orang percaya mengalami sukacita. Mengalami apa, saudaraku? Doa dikabulkan supaya kita mengalami sukacita. Itu janji Tuhan. Ya. Doa dikabulkan supaya kita senang, supaya kita terpelihara, supaya hidup keluarga kita, hidup rumah tangga kita, sukacita dalam pekerjaan kita, sukacita. Saudaraku, kalau enggak dikabulkan doa, kalau enggak dipelihara, saudara bisa sukacita? Suka berat, suka stres. Nah. Dan yang kedua, saudaraku, supaya Bapa dipermuliakan. Jadi doa dikabulkan atau mujizat terjadi. Supaya apa, saudaraku? Bapa dipermuliakan. Biasanya karena terlalu senang kita tidak mempermuliakan Tuhan. Senangnya dia ambil, diborong sendiri, nggak ingat Tuhan. Saudaraku, berkat yang kita terima adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Untuk apa, saudaraku? Mempermuliakan Tuhan. Sekali lagi katakan, untuk mempermuliakan Tuhan. Ketika kita menikmati jawaban doa, ketika kita menikmati berkat Tuhan dengan cara apapun, sah, saudaraku. Ya, saudara menikmati berkat Tuhan dengan cara apapun, sah. Gak ada yang menyalahkan itu, gak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah kita gak ingat siapa yang memberi berkat. Betul? Kita melupakan si pemberi berkat. Kita nggak ingat siapa yang telah melimpahkan berkat. Kita nggak ingat itu. Ya. Badannya ke gereja, badannya berdoa, tapi sebenarnya kita nggak ingat siapa yang memberi berkat itu. Saudaraku, ingatlah sang pengabul doa kita ketika kita menikmati berbagai berkat, berbagai pengkabulan doa, berbagai mujizat yang Tuhan berikan. Saudaraku, poin penting di akhir khotbah ini adalah terjadinya mujizat, Tuhanlah yang mengatur. Apa, saudaraku? Tuhan yang mengatur, Tuhanlah yang menentukan, baik bentuknya mujizat itu seperti apa, baik waktunya kapan, Tuhan yang mengatur. Bukan si pengucap doa yang berkuasa, bukan si pembaca doa yang berkuasa, tapi yang berkuasa adalah Yesus yang kita yakini mengabulkan doa kita. Jadi bukan kita yang menentukan mujizat. Bukan kita yang menentukan kapan mujizat itu terjadi. Tetapi Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita layani.
Yesus yang kita percayai, dialah yang menentukan seperti apa mujizat itu terjadi untuk saya dan saudara. Seperti apa berkat-berkat itu dialirkan dalam hidupmu dan hidupku. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikan kalimat-kalimat ujian ini. Yang mustahil bagiku, ya, bagi kita mungkin sangat sulit. Tidak ada lagi harapan. Tetapi itu sangat mungkin bagimu. Jangan keliru saudaraku. Jangan sangat mungkin bagiku. Tidak. Ya, kita enggak berkuasa mengatakan itu tidak, itu sangat mungkin. Yang sangat mungkin itu adalah kalau Tuhan bekerja. Ya. Aku tidak berdaya. Mustahil bagiku. Tetapi sangat mungkin bagimu. Yes. Amin. Semua mungkin bagimu Tuhan. Semua sangat mungkin bagimu Tuhan. Haleluya. Yes, amin. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kita angkat tangan kita sama-sama. Yang tidak mungkin bagi kita, sangat mungkin bagi Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya Yesus. Amin. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Atas firman-Mu Tuhan pagi hari yang sudah kami dengar.
kami simak. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Boleh kami lakukan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Tuhan. Kami percaya mujizat-Mu nyata dalam hidup kami. Kami percaya pertolongan-Mu Tuhan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami merendahkan hidup kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Mujizat-Mu nyata Tuhan sampai pada saat ini Tuhan. Amin, amin. Tuhan Yesus, kami percaya kuasa. Kami percaya kehadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Simulasi. Yes, amin. Haleluya. Yes, haleluya. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tempat ini. Melalui firman-Mu itu Tuhan kami dikuatkan. Kami boleh mendapatkan pemulihan, mendapatkan kesembuhan. Tuhan Yesus, kalau ada yang pagi hari ini Tuhan yang berbeban berat, Engkau angkatkan Tuhan, Engkau lepaskan Tuhan. Kalau ada yang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan. Haleluya. Tuhan Yesus, Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Karena kami percaya itu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi, Engkau kuduskan Tuhan dengan kuasa darah anak domba Allah-Mu ya Tuhan. Berikan kesehatan. Berikan Tuhan. Dimanapun Bapak Gembala kami melayani Tuhan, terlebih di tempat ini Bapak. Terima kasih Roh Kudus, terima Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Gembala akan memohonkan berkat untuk saudara-saudara sehingga dalam perjalanan minggu ini Tuhan menolong saudara dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam perjalanan, dalam situasi apapun. Bapa di sorga, kami datang lagi padamu. Sebelum kami pulang, kami berdoa buat seluruh jemaat. Tuhan memberkati, Tuhan menolong. Korban persembahan, persepuluhan yang diberikan kepada Tuhan. Biarlah itu membuat hati Tuhan senang, hati Tuhan bangga terhadap umat pilihan. Dan berkat-berkat itu bisa dikelola untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan di manapun dibutuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap jemaat dalam rumah tangganya, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam pendidikan, sekolah, kuliah. Berkati anak-anakmu yang membutuhkan pekerjaan dengan membuka jalan untuk pintu pekerjaannya. Tuhan Yesus menolong, bahkan kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang sakit. Ada Ibu Yoneka, ada Ibu Bintang dan Novi Sevin yang kurang sehat, yang baru sembuh dari sakit. Juga buat Ibu Yanti, orang tua dari Agung, jemaat di sini. Tuhan, Engkau tolong mereka, pulihkan kesehatan mereka, biar kuasa darah Yesus yang sudah terjadi pada orang lumpuh di Gerbang Indah terjadi juga pada umat-Mu di sini. Sehingga kami semua mengalami mujizat, ajaib Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Pimpin kami pulang dengan selamat, jaga lindungi kami semua. Saudara-saudara, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima